Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan memory unit. Nah, berikut ini adalah blok diagram untuk satu memory unit. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Jadi ada tiga hal penting database ya. Database itu juga kita bagi dua, jadi data input sama data output ya. Jadi ada output line sama input line sama output lines. Yang masing-masing kita kasih n bits ya, jadi jumlah n. Nah, terus ada address line sebanyak k bits. Ini biasanya kalau kita tuliskan dalam simbol ada tanda panah masuknya, ini nanti coret K itu berarti line-nya itu ada sebanyak K bits ya. Kalau yang ini dicoret N berarti line-nya itu ada N bits. Nah, satu lagi ini ada kontrol, sinyal kontrol yang menentukan apakah kita melakukan operasi read atau write. Ya. Nah, ini artinya di dalam satu memori ini ya, kalau kita lihat lagi ke belakang, nah ini panjang atau dalam satu alamat ini ya, itu ada sebanyak n bit ya, n bit, atau bisa dibilang satu word-nya yaitu ya, dan ke bawahnya itu sebanyak 2 pangkat K gitu ya. Jadi size dari memori itu secara umum adalah 2 pangkat K dikali n gitu ya. Jadi 2 pangkat K words ya, dan sebanyak n bits per word. Jadi satu word-nya, satu alamat memori itu satu word, itu sebanyak n bits ya. Dan ada sejumlah 2 pangkat K words atau 2 pangkat K alamat memori. Nah, sekarang untuk read write operation ya, sebetulnya sih ini bisa diimplementasikan dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, cuma mungkin secara umum ya, write operation itu artinya kita yang kita lakukan adalah kita melakukan transfer alamatnya ya, untuk tujuan kita melakukan write memorinya gitu ya. Dia write itu di mana nanti. Ya, jadi alamat memori tempat kita menulis datanya itu ada di mana ya. Jadi di address line-nya harus kita tuliskan ya. Sebetulnya sih both ya, untuk read sama write ini perlu ya, untuk alamatnya perlu kita kasih tahu ke memorinya. Cuma bedanya aja nanti kalau untuk write operation ini kita mau nulisnya di mana, kalau yang read operation ini kita mau ngambil data yang disimpan di alamat mana gitu kan. Nah, satu lagi untuk yang write operation adalah kita perlu tentukan juga nilainya gitu ya, datanya yang akan kita transfer atau akan kita store gitu ya. Nah, nanti di database-nya itu kita juga perlu transfer juga data yang ingin kita store atau yang kita simpan ya ke input lines memory. Lalu nanti control line-nya untuk write ya kita set sebagai 0. Ya, ini bisa 0 bisa 1 tergantung gimana kita implementasinya ya. Nah, kebalikannya untuk read, jadi sama kita perlu tentukan dulu ini untuk inputnya ya. Nah, untuk inputnya read itu memerlukan alamat ya. Udah itu aja sama control line-nya kita set sebagai 1 ya. Nanti hasilnya dari sini adalah kita akan menerima nilai yang disimpan pada alamat yang kita minta tadi gitu ya. Tapi ini keluaran dari output lines-nya, output lines dari memori tadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti sekedar tabel gitu ya. Kalau misalnya memori enable-nya 0 berarti kita nggak bisa melakukan operasi apapun ya. Bisa aktif kalau enable-nya 1 dan read write-nya 0 berarti kita melakukan write ya. Kalau ini read gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan singgung sedikit tentang memory cell. Nah, sebelum sampai ke situ ya, jadi sebetulnya ada beberapa jenis memori. Ada yang disebut dengan static RAM. Ini menggunakan flip-flop ya untuk memory cell-nya. Jadi satu sel memori itu dibuat oleh flip-flop. Jadi sebetulnya baik register ya yang kita bahas sebelumnya, apapun itu kalau komponennya memerlukan fungsi memori penyimpanan pasti pakai flip-flop ya. Nah, tapi ada lagi yang namanya dynamic RAM gitu ya. Dynamic RAM ini dia menggunakan muatan kapasitor untuk merepresentasikan datanya. Jadi walaupun sederhana tapi dia perlu di-refresh terus gitu ya. Kapasitornya ya muatannya itu perlu kita charge dan atau mungkin recharge gitu ya atau discharge. Nah, ini jadi agak kurang
nggak sesimpel itu gitu ya. Nah, untuk pembahasan kita ya di sini paling kita batasi hanya untuk yang static RAM aja ya. Jadi menggunakan flip flop seperti yang udah kita pernah bahas. Nah, secara umum ya kalau misalnya kita menggunakan SR flip flop ya bisa diganti dengan D flip flop mungkin supaya lebih mudah ya atau lebih simple representasinya. Jadi input dari memori itu ada 3 ya. Input datanya ini maksudnya gitu ya, input data. Ini juga output data gitu ya. Nah, lalu select. Nah, select ini nanti untuk menentukan karena ini cuma satu flip flop aja gitu ya. Sedangkan kalau seperti yang tadi kita lihat di di dalam register, kita bisa buat mungkin 8 bit dan seterusnya gitu ya. Nah, kita perlu tentukan flip flop yang mana yang akan kita pilih gitu ya. Jadi perlu ada selector gitu ya. Dan juga satu lagi read and write di sini. Nah, jadi ini semua input di sini, control input lines-nya kita hubungkan dengan get n gitu ya. Jadi whatever data input ya, kalau misalnya kita nggak select ya berarti nggak akan masuk ke dalam sini gitu ya. Terus kalau misalnya kita juga ini kan read write ya. Kalau misalnya read-nya 1 ya, berarti kan kita nggak masukin data ya, berarti ini bakal jadi 0. Berarti kita nggak akan nulis apapun ke dalam memori ya. Dia akan 1 jika write nilainya 0 ya atau write ya, berarti 0 jadi 1. Nah, berarti nanti kita akan menyimpan data yang kita kirimkan di input data lines gitu ya. Nah, ini mungkin yang bentuk yang lebih lebih detailnya. Terus seringkali kita buat dalam bentuk sederhana satu black box ya, yang intinya ya kita punya input data lines ya, terus selector ya, sama read write gitu ya. Nah, ini output data lines-nya. Ini satu memory cell. Nah, lalu nanti memory cell itu nanti kita akan buat seperti apa? Biasanya nanti kita implementasikan dalam satu array ya, memory array gitu ya. Nah, contoh di sini misalnya kita membuat 4 kali 3 RAM. Jadi 4 kali 3 ini biasanya 4 ini menunjukkan jumlah dari alamatnya yang 2 pangkat K tadi ya. 2 pangkat K-nya sama dengan 4, berarti artinya kita untuk address line-nya sebanyak 2 bit gitu ya, atau K-nya sama dengan 2 bit ya. Nah, yang 3 ini adalah satu word-nya gitu ya. Dalam satu alamat memori itu besarnya adalah 3 bit ya. Jadi 3 bit ke samping gampangnya gitu ya. 3 bit secara horizontal ya. Lalu nanti 4 bit yang vertikal ya ke bawah ya. Nah, address inputnya itu cuma 2 bit ya, karena tadi ya, address line-nya hanya 2 bit. Nah, kita bisa menggunakan decoder. Oke, ya ingat fungsi decoder itu kita bisa decode dari biner ke representasi binary-nya atau minterms-nya gitu ya. Nah, ini nanti yang menentukan kita mau simpan ke alamat mana. Ini seperti selektornya nih ya. Ini sebagai selektor. Jadi kita simpan di alamat yang 0, 1, 2 atau 3 ya. Nah, terus data inputsnya ini data yang ini arahnya juga beda, asalnya juga beda ya, bisa dari mungkin hasil penjumlahan atau sebagainya. Kita masuk ke dalam yang mungkin sebelah kiri ya. Nah, karena ada 3 ya, 3 bit, jadi ini akan dibuat secara paralel ya. Bit yang biasanya kalau misalnya kita menurut ini LSB, MSB, ini LSB-nya, ini MSB-nya gitu ya. Nah, satu lagi terus ada control lines untuk read and write ya, yang di bawah sini ya. Nanti menentukan apakah kita akan mengambil data dari input lines atau kita nanti ngeluarin data ke output lines. Nah, yang terakhir output lines-nya ini nanti kita hubungkan dengan OR gitu ya. Tergantung apapun yang ada dari manapun itu ya, kalau kita gunakan gerbang OR, dia akan masuk ya, digabungkan dengan
apa namanya, nanti output dari yang lainnya. Nah, mungkin ini dulu ya tentang memory unit dan array sebagai intro, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan apa namanya, memory array yang lebih kompleks lagi. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di video yang selanjutnya ya.